Halo kalian para penonton YouTube, Coyote Peterson di sini. Dan aku punya jawaban dari pertanyaan yang kalian semua tanyakan. Kita dapat banyak pertanyaan bagus selama seminggu ini. Dan aku baca pertanyaan kalian, dan aku kumpulkan semuanya di sepanjang musim Dragon Tales ini. Dan satu pertanyaan yang ingin diketahui semua orang adalah, apakah kamu pernah digigit oleh kura-kura penggigit? Kalau kamu pernah digigit, seberapa sakit? Sakit bro. Apa jarimu bisa putus? Apa gigitannya bisa lepas? Aku pernah digigit. Dan kalian udah lihat di salah satu episodenya. Itu gigitan terparah yang pernah aku terima dari kura-kura penggigit. Aku pernah digigit sebelumnya dan aku selalu dicakar oleh mereka. Tapi cakarnya nggak apa-apa. Gigitan mereka itu biasanya kena di kakiku, atau mereka hanya menggigit kecil tapi tidak pernah kura-kura yang besar. Tapi ketika kami syuting di Lost Lake, ada kura-kura seberat 11 kilo dan aku jadi teralihkan. Ada 9 kura-kura penggigit di dermaga itu ketika kami sedang bekerja syuting episode itu. Dan aku gak pernah dekat dengan kura-kura sebanyak itu. Salah satu kura-kura terkena lumpur dan alga di kepalanya. Lalu aku ke tepi dermaga dan mencelupkannya ke dalam air, dan saat aku mengangkatnya ada sehelai daun di kepalanya. Dan gak tahu kenapa aku pikir aku bisa menyingkirkan daun itu. Dan saat aku melakukannya, dia menoleh, lalu dia menyerang. Dan dia dapat seluruh ujung jempolku dalam gigitannya. Kekuatan gigitan hewan-hewan ini sungguh luar biasa. Itu terjadi begitu cepat sampai aku tidak merasakannya. Aku merasakannya, lalu kulihat jempolku, dan itu secara langsung darah moncrot kemana-mana. Nah sayangnya, Mark tidak merekam kejadian saat itu. Tapi aku lihat jempolku dan aku bilang kepadanya, "Bro, kura-kuranya menggigit jempolku." Dan dia kayak, "Weh, apa?" Dan itulah momen dimana kalian melihat episode ini kameranya hanya diletakkan di dermaga. Kami mondar-mandir dan aku bilang, paling tidak kita harus merekam ini. Aku ingin kalian lihat seberapa parah gigitan itu. Jadi kami selesai menimbang kura-kuranya, lalu kami membahas cara mengobatinya secara medis. Jadi kami tunjukkan sedikit rekaman itu di sini. Dan kami tidak tunjukkan cuplikan ini di episode sebelumnya. Sebelumnya aku peringatkan kalau kalian merasa mual atau kalian di bawah 18 tahun, jika kamu tidak suka darah dan tidak ingin melihat jempolku saat aku digigit, tutup video ini sekarang juga. Aku tidak akan sakit hati. Aku tidak ingin membuat kalian sakit. Tapi kalau kamu siap, aku kasih waktu sebentar. Ini dia, kami tunjukkan cuplikannya. Awalnya agak ngeblur, lalu pelan-pelan akan menjadi jelas. Dan inilah dia. Inilah ujung jempolku hancur oleh kura-kura penggigit. Ini buruk dan rasanya sangat sakit. Kami langsung bersihkan dengan antiseptik di lapangan. Ya, dia mengambil sebagian dagingmu. Itu akan membekas. Paling nggak jempolku masih utuh. Ya, ini bisa jadi lebih buruk, guys. Mark, memasukkan kembali dagingku ke dalam ibu jariku. Kami bungkus dengan sangat erat dan kami lanjut merekam. Karena itulah yang harus kami lakukan. Kami diantah-berantah. Karena tidak mungkin bagi kami untuk pergi dan kembali untuk merekam episode itu. Jadi kami teruskan, saat kami pulang kami membersihkannya dengan sangat baik dan aku baik-baik saja. Aku beruntung tidak terkena infeksi, karena reptil punya banyak bakteri di mulutnya. Itu yang kutakutkan. Kalau kamu pengen lihat jempolku sekarang, ini dia. Kamu bisa lihat ini sudah sembuh dengan cukup bagus. Ini 19 hari setelahnya. Jadi kura-kura itu hanya mengiris lapisan epidermis dan tidak sampai ke dermis, jadi aku beruntung. Seandainya dia menangkap aku di atas kuku, mungkin dia akan memotong ibu jariku sepenuhnya. Dan itulah yang tidak aku harapkan. Kupikir pesan moral dari cerita ini adalah kura-kura penggigit itu sangat berbahaya. Dia reptil yang sungguh cantik. Aku suka bekerja dengan mereka. Aku telah melakukan ini selama 20 tahun. Tapi semoga kalian mendapatkan pelajaran. Sebaiknya kalian tidak pergi keluar sana untuk mencoba menangkap hewan ini. Aku berpengalaman melakukan ini. Kalau kalian melihat di alam liar, cukup foto aja pakai HP-mu dari jarak yang aman. Kirim fotonya ke DM-ku. Jangan kirim kalau kalian mencoba untuk menangkap hewan itu. Karena aku khawatir kalau kalian kenapa-kenapa ketika menangkap hewan itu. Pertanyaan yang bagus guys. Aku senang bisa menjawab pertanyaan yang itu dan ngasih kamu sedikit gambaran tentang apa yang terjadi ketika Coyote cedera di lapangan. Tetaplah komen. Minggu depan mari lakukan hal yang konyol. Tidak terlalu serius, tidak terlalu menjijikkan. Coba komen pertanyaan yang aneh dan aku akan menjawabnya di alam liar ini. Aku Coyote Peterson. Tetap berani dan tetap liar. Angkat jempolmu. Sampai jumpa di Jumat minggu depan.